Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga lantaran doa tersebut pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oh iya anak-anak, jangan lupa absen pada link Google Form yang telah Ibu kirimkan pada grup WhatsApp ya. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan pertama kita pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 9 semester Gasal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masuknya Islam ke Nusantara. Oke, kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Yang kedua, menalar alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan alur perjalanan pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya nih, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Ayo, kira-kira apa? Ya, nanti kalian bisa jawab pertanyaan Ibu pada grup WhatsApp ya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati sebuah gambar yang Ibu tampilkan. Gambar yang pertama, kira-kira gambar apa ya? Ya, betul sekali. Gambar tersebut adalah gambar peta penyebaran Islam. Nah, yang kedua, kira-kira gambar apa coba? Ya, betul sekali. Gambar tersebut adalah suatu gambaran ketika saudagar Muslim dari Arab datang ke Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia menyambutnya dengan baik ya. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara itu melalui 5 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Yang kedua, jalur perkawinan. Yang ketiga, jalur pendidikan. Yang keempat, jalur tasawuf. Dan yang kelima, jalur kesenian. Pada jalur perdagangan, pedagang Muslim dari Arab, Persia, India yang datang ke Indonesia itu sejak abad ke-7 sampai 16 Masehi. Yang kedua, jalur perkawinan. Jadi, saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia itu banyak yang menikah dengan wanita lokal. Jadi, sebagai syarat mereka menikah, si wanita tersebut harus masuk ke agama Islam. Dan lama-kelamaan terjadilah suatu pemukiman Muslim. Yang ketiga, jalur pendidikan. Jadi penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan itu dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Nah, setelah terbentuk masyarakat Muslim pribumi, para guru agama, kiai, ulama itu mengajarkan ajaran Islam melalui rumah-rumah, lalu berkembang ke musola-musola, masjid-masjid, dan pada akhirnya dibentuk
lah juga sebuah pondok pesantren. Selanjutnya tasawuf. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai pada cerita babat dan hikayat. Mengapa? Karena jika ajaran tersebut sudah masuk pada cerita babat dan hikayat, akan memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan untuk lebih mengerti dan menerima ajaran Islam. Yang terakhir, kesenian. Nah, peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra seperti masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Materi selanjutnya adalah masuknya Islam ke Indonesia dari Arab. Itu melalui dua jalur. Yang pertama, jalur utara, yaitu Arab dari Mekah atau Madinah ke Damaskus, lalu ke Baghdad, lalu ke Gujarat atau pantai barat India, lalu ke Sri Lanka, dan sampai ke Indonesia. Yang kedua, jalur selatan, yaitu dari Arab, Mekah dan Madinah, lalu ke Yaman, lalu ke Gujarat atau pantai barat India, lalu ke Sri Lanka, dan sampai ke Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Dan yang terakhir, teori Makkah. Nah, pada teori Gujarat itu sendiri, Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat atau India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia, yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya mereka itu singgah terlebih dahulu ke Gujarat sebelum ke Nusantara. Nah, mereka datang ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Yang terakhir, teori Makkah. Jadi, Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, syarat-syarat masuk agama Islam itu sangat mudah, yaitu hanya syahadat. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal kasta. Yang ketiga, upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Nah, Islam selain tidak mengenal kasta, yang dalam agama lain kan banyak ya. Jadi berkasta-kasta seperti kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Sudra. Di Islam itu tidak ada kasta, jadi mau kaya, mau dia satria, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, semua disamaratakan. Nah, upacara-upacara dalam Islam itu juga sangat sederhana dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang keempat, penyebarannya dilakukan dengan damai. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Yang kelima, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Jadi yang menjadi pengaruh besar pada saat itu adalah kerajaan Majapahit. Jadi dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, Islam dengan mudah tersebar di Indonesia. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, secara garis besar Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Yang kedua, Islam masuk ke Indonesia melalui dua rute, yaitu rute utara dan rute selatan. Yang ketiga, ada 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yakni teori Gujarat atau India,
teori Persia dan teori Mekah. Yang keempat, ada beberapa faktor penyebab agama Islam cepat berkembang di Nusantara. Antara lain, yang pertama, syarat masuk agama Islam sangat mudah. Yang kedua, upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai. Yang terakhir, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mempunyai tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah kalian melakukan tanya jawab dengan teman pada grup WhatsApp. Jadi, satu anak wajib membuat satu pertanyaan dan satu jawaban. Nah, yang kedua, kalian mereview kembali materi yang telah Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini ya. Lalu nanti kalian kirimkan pada link Google Form yang Ibu kirimkan. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin. Sekian dari Ibu, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi